Ibu bukan orang Arab. Sementara sasaran antara, karena ibu belum bisa bahasa Arab, pakai sasaran yang sudah diterjemahkan oleh para ulama kita, Departemen Agama yang berwenang. Kita ngaji di sini bukan menerjemahkan, Bu, membaca terjemahan Depak. Hadir. Sanes tafsir. Kita membaca terjemahan. Kalau dilarang, dari mana dilarangnya? Mana tidak Pak Quran lagi beli di toko. Ya, membaca terjemahan yang sudah dari Depak. Itu bukan tafsir. Tapi terjemahan itu sama, Bu. Kalau bahasa Inggrisnya banana, bahasa Indonesia pisang, bahasa itu namanya terjemahan. Tapi kalau tafsir, cau itu ada macam-macam. Cau pisang, cau susu, cau anu bla bla ya. Itu tafsir namanya. Tapi kalau terjemahan, bahasa Inggrisnya banana, bahasa Sundanya cau, itu terjemahan sesuai arti kata yang ada di dalam bahasa Arab. Itu terjemahan namanya, translate-nya. Sampai di situ bisa dicerna. Jadi Quran itu apa? Pedoman. Silakan dibuat tempel di mana, asal jadi pedoman. Oh, Allah ayat tulisnya jenengan. Berarti ibu harus bekerja lebih keras dari Allah, minimal bekerja 12 jam. Ya. Jadi kalau dunia itu kita bagi 3. Sepertiga ngurusin dunia, sepertiga buat diri pribadi, sepertiga buat cari ilmu akhirat. Kan tadi di depan dunia masing di depan dia main. Jadi berarti mati pasti nggak? Amalan terus pasti loh. Mudah-mudahan masuk surga. Ayo cari ente kumaha? Kalau mudah-mudahan gimana? Mudah-mudahan tapi tidak mengerjakan. Ya Allah, terimalah amalku. Nah, doanya udah dirubah tuh. Ya Allah ya Rob. Allah harus pakai Rob di belakangnya ya. Jadi jangan Allah doang. Nggak boleh Allah doang. Ya Allah ya Rob. Nah, ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki. Gitu. Ini nama Allah ya. Jadi harus ada di belakangnya. Yang kalau Allah itu jadi pemerintah. Ibu nggak jago ke Allah. Ya Allah turunkan rezekinya. Ya Allah lamun haram sucikan. Emang ibu siapa perintah Allah? Ngadikte Ke Allah. Ya Allah hayang salaki anu. Ya Allah hayang harta. Emang ibu siapa perintah? Emang Allah kacau ibu. Ya. Ya Allah berjung teriak-teriak. Ya Allah. Allahu Akbar. Lempar ya nggak cocok. Nah. Ya Allah tuh kita mohon gimana sih? Mohon teh hina, orang teh hamba Allah banyak dosa. Nah, gitu Bu. Ya Allah ya Rob, sing diterima amal teh gitu kan. Hai Allah. Gitu ya. Ya. Jadi balik lagi. Di Quran itu pedoman. Bentuknya apapun tetap jadi pedoman. Harus dibaca, dipelajari, dipahami, dilaksanakan, disiarkan, dan dilestarikan. Kita kenal dengan 6M. Ya, cakep ya. Sampai di situ ya. 6M itu dibaca, dipelajari, dipahami, dilaksanakan. 6M. Terus sadar mengerjakan karena kita hamba Allah, karena diminta pertanggung. Umur kamu dipakai apa? Hartamu berapa? Jangan sampai gini Bu. Penghasilan sehari 5 juta. Zakatnya setahun sekali 2,5%. Karena kan Bu Allah Bu, nanti larinya ke sana Bu, larinya ke nanti ke penyakit. Larinya ke penyakit nanti. Oh ya Bu, kan Al-Quran sebagai syafaat. Asyifa itu kan seperti kita begini ya. Jadi contoh saya aja gitu. Ketika anak saya mau operasi, saya keluarkan dulu zakatnya buat anak saya. Semoga tidak ada lagi penyakit itu terhapus lah, alhamdulillah gitu ya. Setelah operasi tidak terjadi apa-apa gitu kan. Kadang banyak operasi kedua, ketiga gitu kan. Nah saya keluarkan zakatnya dulu, saya bagikan dulu seharga operasi anak saya gitu ya. Bagus, seharusnya begini-begini. Nah alhamdulillah kan kenyataannya anak saya selesailah cuma 1 kali operasi. Kata dokter bisa 2-3 kali operasi, ternyata cuma 1 kali operasi aja. Ya gitu ya. Jadi gini, doa tuh gini Bu, ini doa nih. Sifat tuh seperti itu. Doa tuh bukan karena itu. Doa begitu kita zakat jadi bersih. Nah jadi doa Allah menerima doa yang bersih, bukan karena zakatnya ini loh. Kan zakat itu pembersih. Zakat itu pembersih. Jadi satu kesatuan. Infak, sodako, zakat itu dia 3 kata tapi 1 tindakan. Ari infak mah baru niat.
baru niat nih, rek sodako, baru niat. Sodako dari kata sidik, membenarkan. Saya membenarkan niat saya mau infak. Buktinya apa? Dikeluarkan barangnya, jatuhnya zakat atau zakah bersih. Jadi persyaratannya berdoa itu harus bersih. Jadi doa itu, jadi doa orang yang bersih itu yang diterima Allah, bukan sembuh karena zakat ya, bukan. Biar diluruskan ya. Zakat itu karena kita bersih, karena Allah Maha Suci. Allah akan menerima doa-doa orang yang suci dalam keadaan bersih. Itu loh maksudnya. Gitu. Tapi, ibu mau zakat, nawe ayat tamu nggak bisa. Nolak berarti. Nolak Allah. Berarti zakat itu wajib. 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 Infak sodako wajib. Infak sodako zakat wajib. Jadi sedekah zakat mah hasil dari infak sedekah. Karena sidik itu dari kata Arab kan membenarkan. Dari mana kita membenarkan bahwa rezeki itu dari Allah? Ini referensinya 51:19. Kenapa sih mesti sedekah? 51:19. Kenapa harus sedekah? Kenapa harus sedekah? Referensinya dari mana? Nih ayatnya 51:19. Az-Zariyat ayat 19. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Ada nggak yang meminta? Ada yang meminta, ada yang tidak meminta. Ada dua tuh kategorinya. Nah, ayeuna saha anu tidak meminta? Nah, anu tidak meminta. Bayi miskin ya. Jadi urutannya nih. Bayi di atasnya sakit dulu. Sakit. Jangan miskin ya, prasejahtera aja ya. Jadi sakit, prasejahtera, bayi. Setelah bayi, sakit, prasejahtera, bumil, urutannya bumi hamil. Baru itu nanti sakit, prasejahtera, baru lansia, ya. Lansia baru umum. Ya. Lansia bumilnya yang miskin. Ya. Tapi kan di atas baca sakit, prasejahtera, bayi. Sakit, prasejahtera, bumil. Sakit, prasejahtera, lansia, jompo. Gitu. Itu urutannya Patokan lansia berapa tahun? Ya, kalau dia sudah lemah pasti udah lansia. Lanjut usia. Lanjut usia aja. Udah lemah. Ya. Sudah lemah kan nggak bisa. Nggak bisa cari uang lagi. Ya, Aktivitas. nggak bisa beraktivitas, tidak sempurna. Oh, itu yang namanya lansia ya. Kalau masih Lansia. bisa beraktivitas kan masih segar. Kalau pakai ini Udah tetap berdaya itu namanya. Tidak benar. Berdaya namanya. Mami lansia dikasih itu. mami sudah lansia, Kan kakinya dua, kaki mami kan dua. Sekarang dibantu dengan itu berarti Ketiga. sudah masuk ke usia uzur. Tapi mami nggak miskin. Tapi mami kan orang miskin, mami orang kaya. kaya. Mami orang kaya. Jadi jangan dikasih. Harus jelas nih, sensitif nih. Mami mah nggak perlu dikasih. Kasih. Lansia yang dia masuk ke yatim. Amin. Masuk ke yatim udah dua. Yatim yang tidak punya sumber penghidupan, misalkan ini nih, ini ada anak nih. Si anak teh aya bapakna. Tapi bapakna gering tegawe. Itu juga yatim secara harta. Ya. Ada orang yatim secara ilmu pengetahuan. Ya. Nah, jadi kewajiban kita memberikan ilmu pengetahuan Iya. untuk bekal dia kembali. Nanti ditanya nih dia. Kita ditanya, kenapa dia nggak dikasih ilmu pengetahuan? Tanya loh kita. Oh, yatim itu macam-macam. Macam yatim, bukan yatim. Ibu mah hari raya yatim gimana hari raya yatim? Yatim. Kumaha cara ibu merayakan hari raya yatim mah? Diulus kepalanya. Diulus kepalanya. Wow, dikemplang bu. Ada yang gitu. Ari beuteungna lapar, ibu urus cukup begini. Terus Ayo dia kan diusapan. lapar nih. Nggak punya tempat tinggal, ibu diurus ibu masuk surga. Ya nggak bisa. Tapi kan bu nggak bisa kalau misalkan dia langsung ke anaknya begini tanpa memberi. Nah. Mungkin dong malu. Nah. Ujung-ujung sampai dia yang ngasih tersopan, Kita kecuali kita memberi. Nah itu memberi dulu intinya nasabah. kenyangkan perut dia. Iya.
cek tempat tinggalnya lamun bocor, Iya. bere plastik, ukur itu Bu. Nanti ada itu. Saya Bu setuju kan seperti ini Kak. Saya pribadi gimana saya pribadi banyak bukannya kayak yayasan atau asosiasi atau apalah bentuknya atau kumpulan orang-orang yang suka memanggil anak yatim ke tempat acara, dia dinaikkan ke panggung. Ya. Saya suka sedih kalau dinaikkan ke panggung, diumumkan bahwa mereka itu yatim piatu yang tidak mampu, terus dibagi Entertainment. suka nangis dan suka tidak setuju seperti itu. Harusnya kalau menurut hadis atau menurut ajaran Rasul Nabi ya, jadi yang yatim Giving piatu dan entertainment. lansia didatangi ke rumahnya, mengendap-endap dan tanpa diketahui. Jadi Iya. tangan Yang kanan lain. memberi, tangan kiri kamu boleh Nah, tahu. jadi harusnya. kalau saya itu suka merinding. Kalau saya itu paling tidak setuju kalau memanggil anak yatim diumumkan, dipanggil dan dimod apa seperti apa Ya. gitu ya. Jadi harga diri mereka itu mana? Ya. Gitu loh. Ya. Katanya peduli terhadap anak-anak, tapi harga diri anak itu justru dijatuhkan secara Karunya. tidak baik. Karunya. Makanya Makanya paham orang nggak PKI itu? mah Bu jarang punya yayasan. Ya. Orang PKI mah jarang. Boleh lihat, jarang punya PKI. Kita terjun langsung. Dibungkan, makanya kita istilahnya nasi bungkus. Nah, itu Bergerilya aja. Dan saya maaf orang yang tidak setuju mau begitu. betul sama Jadi kan berarti. kadang-kadang kan bukan tidak semua mampu ya. Karena juga kita mampu nih, tapi Ya kita anak kadang-kadang yatim. suka mereka juga kan bisik-bisik nih malu ya, malu Iya. kan gitu ya. Tapi kan dengan rasa mungkin kebutuhan atau apa malu itu jatuh, tapi beban mentalnya itu sudah ada di Ya, sakit oleh karunya. kita gitu. Hanya kalau saya kan nyarankan ke teman-teman yang udah paham, biasanya mereka cari sendiri. Jangan Ya. jadi Ya. ibu bersyukur cara begini. Ibu kan punya duit nih, kasihkan ya. Ini tangan ini siapa yang kasih? Ibu nyari duit punya pakai gelang bisa beli mobil duit dari mana? Ibu cari uang dari mana? Tangan kaki kan. Masa ibu cuma nitip aja ke sana? Jalan Bu, harus jalan ini Ya. supaya jalan Bu. Nah kemarin di sana ada dia murid Quran juga. Kalau ibu sudah kakinya kakinya kram-kram, ternyata itu di pengobatan Nabi Yusuf ya yang sakit 40 malam itu 40 hari itu, ternyata ibu harus banyak berjalan. Berjalannya itu jalan ke sini. 10.000 langkah sehari. Betul. Kalau perut ke bawah sakit, berarti ibu kebanyakan makanan bumi. Kebanyakan makan bumi. Jadi harus- kalau ke atas itu pusing, bukan pusing. Pusing itu apa ya? Banyak menolak ayat-ayat Allah. Kalau nggak salah begitu. Iya, kebanyakan menolak ayat-ayat Allah nggak dikerjain. Kalau ke depan Ke depan eta mah hasil. pergaulan bebas, Kebanyakan di patok olah. pergaulan bebas gitu. Oke ya. Jadi nangkep tadi ada. Jadi kenapa harus kita infak sedekah zakat nah, misalkan makanya saldo masjid itu tidak boleh harus nol per Iya. bulan. Ya. Nggak boleh. Ada ayatnya nggak boleh harus nol gitu nggak boleh. Bayangkan Bu di masjid itu DKM-nya misalkan orang mampu kita kan uang sedekah makanya Iya. nggak boleh. Orang sedekah itu kan pengen cepet-cepet direalisasikan kan, mungkin dia juga pahalanya Makanya, dari sana. makanya kalau di Quran mah nggak boleh nunggu sedekahnya nunggu bengar heula. Ada yang tahu surat berapa? Iya betul. Ah, bukan lama surat lagi. Kapan sedekah itu dilaksanakan? Tunggu apa? Tunggu nisab atau tunggu apa? Anytime. Coba lihat. 4, 6, 141 nih. Kapan sedekahnya? Mau sedekah emas, mau sedekah apa? Tunggu. Makanya Bu nanti larinya nanti endingnya gitu Bu. Tidak melaksanakan aturan Allah pasti secepat-cepatnya 100 sehari semalam selamanya 9 tahun. Udah pasti ada gangguan. 6, 141. Kapan sedekahnya? 6. Al-An'am. Al-An'am. Coba lihat. Al-An'am. Kapan sih sedekah itu? 6, 141. Sok, silakan. Boleh, lihat depan. Yang Krisman. Hasil berarti ya Ya. harus dikeluarkan Ya. Tuh. yang hari kita harus Kita mah per tahun. Hekbay per tahun lah kudu dihitung Ibu. Begitu ternyata 100 juta itu Ebang mau ngeluarin. Hitung nih sehari kita dagang katakan dapat dari sejuta. Apa gitu sejuta lah.
kali sebulan berarti udah 30 kali 12 bulan jadi berapa? Berarti itu keluar gede. Pasti nggak berani ngeluarinnya. Tapi bersih ya Bu ya. Nah, yang bersih, Setelah yang ganti sudah bersih, karyawan. misalkan lu punya dagang nih, sewa listrik, sewa karyawan, sewa modal kerja, setelah bersih, karena ibu kan harus bekerja lagi. Kalau mau minta yang bersihnya bu, bukan semua. Misalnya gini Bu, saya untung 100 nih, Hmm. nanti saya untung 100 bersihnya dari modal gitu kan. Berarti harus dipotong operasional, Ya, potong dulu gaji karyawan, ya, baru itu ya, bersihnya gitu ya. bersihnya. Kan kita harus kerja lagi. Makanya dikasih per pendapatan. Kan nanti pendapatan terus menerus. Coba boleh dilanjut. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 141. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya, makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kapan zakatnya? Ketika memetik hasil. Memetik hasil. Memetik hasil. Lihat itu. Jadi kalau yang itu kan depak punya, kita kan nggak bisa masuk ke depak itu. Itu terlalu problem. Cuma ya urusannya ini yang ke Quran aja, kan tidak semua orang depak juga Quran ya. Jadi kapan zakatnya? Per penghasilan. Ya. Jadi kalau tukang dagang per hari dihitung dulu, ibu per sebulan nggak jadi masalah, ibu hitung keluarin modal dulu, modalnya berapa, misalkan ibu sejuta nih, berarti modalnya misalkan 200, nanti listrik berapa, operasional berapa, bersihnya baru keluarin zakatnya. Makanya per pendapatan, bukan kotor ya gitu, berpendapat ini 2,5% dikasih per tahun, ya pantas bu diguncang bu Allah gitu bu. Iya. Dibiakin sekaligus Pak boleh, pasti begitu, udah pasti begitu bu, begitu, jadi hitung bener-bener, ya, pasti. Sekarang misalkan gini, buktinya saya nggak jaga segitu, saya selamat, boleh tinggal tunggu waktu, karena Iya. Tuhan pasti, gitu aja, dengan cara apapun. Ini mas saya, wehnya, tidak mungkin saya nggak tahu, pasti bu, nggak mungkin, Allah nggak mungkin bohong. Ini saya, wehnya, kan baru ngaji nih ada teman aku, bapaknya dokter, ibunya apa gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Anaknya udah selesai kuliah, tinggal koas bu, berarti kan sedikit lagi nilainya bagus. Non ke mama nak, mah aku mah nggak mau jadi koas, aku mau berangkat ke Amerika, pang bayarkeun we tiket arek di Amerika we, bayarkeun bu. Kok ibunya sampai nangis, lu cenah kapalang, cenah bisa atuh, ya nggak bisa. Gitu. Ya punya cerita adalah yang sisi negatifnya dari versi Qurannya gitu. Oh iya bu, tinggal koas bu, bayangkan koas, nggak mau dia, ya bisa kan dimasukin ke dalam itu, pengen ngebuktiin lu yang jago apa gue yang jago kan gitu bahasa Allah mah. Kamu yang emang tuh hartamu, emang siapa yang ngasih? Tangan yang ibu punya mobil mewah, rumah mewah, cari uang beribu-ribu itu tangan ibu dari siapa? Kenapa ibu mesti pelit memberikannya gitu aja kalau teh? Nah, aku sedikit aja kamu nggak bisa. Karena hutang jegur, tipu ke batur, bisa kan gitu? Bisa nggak bagal bu? Bisa. Ikut bayangku. Nah, ini ada lagi teman, Wisma dosen, Wisma Bunhar, bu. Dulu lagi KPK, ya. Nah KPK dulu lagi, jajakan ngaji bu, dosen. Dosennya juga udah tingkatan banyak ya. Angkat tipu nak, bisnis jadi teman nak 2M nggak kembali. Habis di mobil lah. Hari mah cuma kayak hitungannya gini-gini. Bagi Allah mah bu, karena bu bagi Allah mah bu, harta ibu nggak ada artinya depan Allah mah. Uang iblis dimakan belis. Nah itu tadi, benar itu. Jadi kalau dulu bahasa fasilitator saya, duit itu dikuasain sama jin. Iya. Jadi jin akan mendorong kemana yang misalnya nih, dia ini masih mencuri. Udah pasti ini perginya ke tempat minum, Iya.
atau pokoknya ke situ deh. Nah pasti jarang uang yang dihasilkan dari tempat yang baik itu sampai ke tempat yang itu jarang. Ya, pasti ke tempat itu lagi. Contohnya yang kejadian baru-baru ini kan pajak ya, kan? Kemana perginya? Begitu juga sama. Jadi memang mau berapa tahun pasti di endingnya di saat udah waktunya ketahuan. Iya. Pasti begitu Bu. Hukum Allah mah pasti seperti matahari, hujan pasti gitu ya. Jadi balik tadi, kenapa kita harus mengeluarkan infak, sodakoh dan zakah? Karena apa? Selamatkan di Karena apa tadi? Karena ada ayatnya 519 ada hak orang miskin yang meminta dan tidak meminta. yang nggak meminta, orang sakit bayi perlu minta mana nanya, atau kakek yang sakit gitu minta. Nah itulah di situ ibu jihadnya, mensyukuri badan ibu kudu datang sendiri. Kalau misalnya gini Bu, hak meminta dan tidak meminta bisa. Ini kita mau jaket nih, ya ternyata ada saudara yang meminta tolong lah saudara. Ya, nggak Itu apa-apa. termasuk ya, termasuk tidak boleh. Harus utamakan dulu saudara. Kan karib kerabat dulu ya, tapi kade jangan habis di saudara semua karena ada orang lain. Iya. Kan rahmatan lil nah itu Bu 21 107. Nah harus diedar Bu di muka bumi ini, tidak boleh nanti berapa ya, nanti cari deh di situ. Uang tuh nggak boleh beredar di lokasi. Jadi gini, bunyi gini, nggak boleh beredar uang itu di orang kaya saja gitu. Iya. Ada itu ayatnya, coba cari deh film. Coba 21 107. Rahmatan lil alamin. Nah ini Bu, apa sih rahmatan lil alamin itu? Nah, itu kenapa nggak boleh di keluarga doang? Nggak boleh Bu. Harus jadi kalau saya ngebaginya begini. Misalkan saya 1 juta ya, 500 ke karib keluarga, 500 keluar. Iya. Nggak boleh keluarga dulu ya. Jangan semua keluarga semua. Bahasanya mungkin diutamakan keluarga Ah. dulu, baru keluar. Karena kalau keluarga biasanya dia terus-terusan bergantung. Iya. Akhirnya nonton terus tadinya. Kebiasaan. Nah, kebiasaan jadi mencetak mental Pengemis. pengemis jadinya dia. Terus Ya. saya minta. Ya. Kalau mau ibu suruh pekerjakan dia. Sering minta nih. Sok enak tuh kamu teh supaya boga duit kerja apalah gitu. Entah ngebersihin rumah, entah dia pokoknya harus kasih pekerjaan Kalau dia. dia tidak mau dalam keadaan uzur atau Ya itu kan lain kasus ya. Itu kita bantu. Itu beda Kita bawa kasus. ke rumah sakit. Karena dia terus 3 kali kerabat dulu ya. Cacat mental. Kalau cacat mental harus dirawat ya anaknya ya. Iya. Ibu yang anaknya cacat mental jangan sampai disia-siakan, nggak boleh Bu. Iya. Karena nanti bertukar peran di akhirat. Bisa jadi ibu jadi dia nanti. Gitu nanti prosesnya. Pokoknya rek ayah kurang sempurna, kurang normal, kudu dirawat sebagai manusia biasa ya. Karena nanti bisa bertukar peran supaya ibu merasakan apa yang dirasakan dia. Geus mah budak kurang gitu disumput-sumputkeun di mana-mana, jangan. Jangan. Nanti dia akan nanti kalau ibu nanti bicara kebangkitan, nanti ibu akan bertukar peran dengan dia. Jadi ibu jadi dia jadi ibu. Kan bagi Allah mau begitu. Langsung dirawat. Nah, dirawat. Manusiawi kan aja, manusia kan. Dia kan manusia juga, hanya punya kekurangan. Tidak. Itu ujian buat si orang tua. Berarti orang tuanya dulu mengalami hal yang sama. Iya. Misalkan dulu bagula, ya si orang tua yang badannya entah ke orang tuanya begitu dia, kayak dikasih lagi begitu. Kan tabur tua ya Allah mah. Sistem Allah mah gini, apa yang kamu buat itu udah pasti kamu mendapatkan. Kalau pasti nggak bisa. Karma juga ya. Ya, Tabur, bilang karma. pasti akan kamu Kalau tuai. kan kalau bilang karma bisa disebutkan Buddha. Iya. Balasan. Balasannya nggak di Al-Fatihah. Balasan. Balasannya nggak di Al-Fatihah. Coba yang hafal Al-Fatihah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Ada Allah. pembalasannya mana? Maliki yaumiddin. alam semesta. Hari pembalasan. Hari dibalas itu Bu di situ. Astagfirullahaladzim. Di situ. Iyalah. Yang hari ini Ibu terima, hari ini kita terima mau pahit, mau sakit, mau tidak enak, diterima dengan sempurna. Kalau Ibu menolak hari ini, maka Ibu akan mengalami hal yang kedua kali. Akan kembali seperti ini. Jadi kudu ditarimakeun aya mah. Hari ini tidak enak, kudu ditarimakeun.
Karena nanti di kiamatnya ibu akan mengalami hal yang sama. Waktu hari pembalasan. Ya, hari pembalasan. Nah, nanti kalau udah paham baru kapan dibalasnya? Titik mati, tes, titik hidup. Ya begitu Bu caranya. Ini titik mati, ini titik hidup nih. Awal pembalasan begitu. Kan? Titik mati, titik hidup. Nanti mati dan titik hidup. Titik hidup. Titik Febriana. Mati lagi, hidup lagi. Ya. Sudah berapa tadi? 597 Bu yang tadi di orang kaya aja. Ah, gimana boleh nih? 597 Kenapa siapa? nggak boleh cuma di nyawa ya duit nate? 59. 9 lah itu. Ya Mai. Lumayan. 59. Oh, lumayan. Itu Bu Yanti. Bu Yanti. Itu yang Oh, iya, ada 7. Kenapa nggak boleh beredar di situ aja? masih 997. Ayo. Nah, 59 ayat 7. Iya, Jangan atuh mentakna rezeki. udah. boleh, silakan. Surat An-Nisa ayat 7. Harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Allah, Rasul, kerabat, terus, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya sekedar hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. aduh, bentar Bu, sebentar, saya dulu. Jangan beredar hanya di orang kaya saja. Kalau ibu ngadakan pesta, orang miskin diundang nggak? Boleh. Jadi ibu harus keluarkan dulu tuh makanan yang sama menjamu orang kaya itu. Minimal ibu keluarkan dulu untuk orang miskinnya. Jangan orang kaya doang kan gitu kan? Oh, kan kita mah nggak mau, karena yang amplopnya gede orang bukan. Orang miskin mah nanti. Abang mudon ya. Iya, boleh beredar Dulu dulu. baru pesta. Kalau ada ini yang hajatan ya, dipilah yang ke gedung teman-temannya bisa, yang dekat tetangga ke rumahnya. Nggak apa-apa kalau asal makanannya sama. Kalau sama makanannya. Jangan beda. Tapi atanya yang sempurna Bu. Tradisi. Kalau dulu mah berasnya sekilo nyontong atau Beras karung bu, beras sekarung dipanggul langsung. Rampung gitu. ya sesuai kesanggupan masing-masing. Nah, ketika gini Bu, ketika amplopnya gede, ibu makannya sesuai, imbas, Ya. impas kan? Tapi begitu ibu kasih di orang miskin, dia 10.000 nih, 10.000 ngasih ke kita. Tapi di dalam kelas itu harganya 50.000, berarti ibu untung berapa? 40.000, itulah yang amal ibu, ngerti nggak? Benar nggak? Nah, kalau orang kaya ngasih nih dia nanti upload 50.000 atau 100, 200. Makanan yang kita sodorkan tuh berbagai macam, belum yang di box-boxnya itu ya, belum di box-boxnya itu. Apalagi kalau gedung-gedung ya, udangnya gede, kalau miskin di berena. Dapat meleti. Jadi yang dapat pahalanya tuh itu tadi di dalam plastik itu apa isinya? Isinya harus sempurna. Makanya kalau ya gitu, ya harus begitu. Ya kalau mau Zakat gitu maksudnya. sedekah gitu. Kalau hanya itu niatnya sedekah. Ya kalau mau nggak, kalau ibu pikirnya mah yang minimal kalau pengantin itu berarti kan dia 4 orang ya pengantin 4 orang suami istri 2 kan berarti mertua laki sama mertua perempuan berarti 6 orang. Ngambil aja lah 60 bungkus berarti 6 kali 60 bungkus berapa? 36. Nah, 10 bungkus ini nasinya. Kalau mau pakai nasi, kalau mau pakai apa? Kalau mau pakai mentahan ya ukuran segitu aja udah. Jadi gak usah berlebihan gitu. Jadi satu orang 60, mertua laki perempuan 60, ibu yang perempuan juga 60. Nah, jadi 6 ya, jadi 4 kan ibunya sama pengantinnya. Nah itu Bu, itu dulu bersihin dulu si pengantin laki dan perempuan kalau mau. Jadi iya, kalau mau nasi bungkus boleh, kalau mau mentahan boleh. Mentahan boleh, silakan. Ini kalau mau ikut Quran begitu. Ya, karena kalau menikah itu udah pasti uangnya habis. Habis kalau kita nggak dapat nyampe ke pesta. Mendingan ini kita dapat nih ayah balikan nanti Allah. Tabungan ke akhirat gitu. Jadi sempurnakan kalaupun atahan nggak disaurakan
Emang eta lagi nggak mijina. Ulah we. Ulah we. Mie 2. Mina sarimi deh. Tong sok ngabeda-bedakeun jalmi inti nama kan Kadang-kadang itu. Mina sedap ya dua. Sedap. Kalau saya memang nggak ke tetangga udah langsung diundang sebelum hari jadi nggak jadi ke rumah ya. Udah langsung makan aja. Langsung makan aja. Jadi ya langsung makan aja. Jadi nggak ada yang ke rumah langsung ke gedung nggak ya? Enggak, ke Enggak. rumah Oh, sepak di rumah sama. Oh, Tapi iya. makan. Dia langsung parasmanan. Kalau pas mana? Tapi kadang-kadang suka ada yang nggak mau itu teh. Ya Tetap saya aja. udah kasih undangan Oh, duluan. udah gugur kewajiban. Seminggu sebelumnya udah kasih. Kan tuh ada satpam tuh. Mang pangawartoskeunnya da dina teh aya atahan. Bagi gocap komuni we di hari ini. Oh iya digituin ya. Itu gituin Bu. Kan itu kan budaya. Nah, budaya boleh dong kita loba. Iya. Karena kita double, kalau kita double ngasih atahan sama itu kan jadi double juga. Double, iya, betul. Jadi makanya saya sekalian aja makan. Lucu, mau di sana cililian. Kalau hajatan tuh nyanyi-nyanyi gini. Ngelek kegel, kumaha itu? Nyangelek, Oh, yang ngelek kegel. Kan yang dikasih. Oh, oke. Kan? Double, jadi- double. Jadi kalau Yang misalnya ngelek, yang hajatan ngegel. tuh udah Kelihatan udah kucing. konsepnya misalnya Kali dua. kali dua. Bapak kalau siap sih. Tapi kan kadang-kadang lagi Tradisi. utang. Jadi ini Ada kalau umpan si A udah siap duit ini segini tradisi. Misalnya siapnya duit 10 juta harus ada duit 20 juta. Iya, double Pas ya. 10 jutanya kan nginjem kan itu jatuhnya haram kan. Kalau susah. Akan susah. Dari Tanggap-tanggapkeun mah nih. kadang-kadang tapi kan sekarang lucu ya. ini Bu. Ada di sorangan. Di hajatan itu Jadi ikut ke budaya sampai Di Banten gitu, Iya, iya. dan di Jawanya. enggak di sampai kayak gini Setiap saya tempat beda datang ke budaya. hajatan di dagingnya hiji, etana hiji, di alas gitu Oh, kan di alas. nilainya nilainya. Oh, di alas. Ya, sekarang kan nanti diberatahan. Di Cipulang dahar na oge gusti di alas. Tapi di bakalan ngelek. Orang Yang begitu itu semua kan mungkin baru tengah itu jatuh. tradisinya yang Tradisi ya. ngelek-ngelek Ya, Jadi jangan langsung. harus ada yang berani berubah. Yang ngelek. Saya kemarin begitu, saya dikasih undangan semua. Jadi itu mau datang kemarin ke sana sama sini tuh hampir 500 ya siapin aja makanan sama makanan kecil-kecilnya ya enak pokoknya udahlah ada pempek. Enak mah yang ngelek ya sare. Gitu ya. Ngorok semuanya. Iya. Betul. Ya sudah itu. Jadi mereka kan maaf memang kadang-kadang ngasih 5.000, kan 2.000 gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, itu kalau kita siap. Lillahi ta'ala ya. Ya, itu kan. Ya, siap aja Itu kan untuk niatnya sodako we ya. Tapi bisnis atau mana? Kalau udah siap, Hajat bisnis semuanya. hajat ada hitung-hitungan gitu ya. Direk lapor kan bayar. Apa namanya lagi hajat sedekah. Kan biasanya kan Resep udah beres sama hajatnya hal membayar salon Nah. ini kan habis. Nah, tapi kan alhamdulillah lancar itu kan. Merayakan kan menghajat. Memberitahu pasti Masih ada ada sebenarnya. Tapi kan sekarang ada yang sampai memang over. Iya Tapi terlalu. kalau dia mampu sih nggak apa-apa kalau dia mampu. karena gengsi Bu. Nah, Ya, kayak gengsi, gini ya. right. Padahal nggak ada. That's the point. Ya, Ayah. Ayah. kan? Jadi ayah Ujian hajat kebanyakan. Anak kasih uang coba gitu. Pikiran jadi gatal gede. ukur kadir ya. Utang kembang gara-gara hajat. Iya, boleh ya Bu ya. Iya. Boleh. Mendingan kayak gitu sederhana, makannya cukup semua. Gitu. Udah akad nikah bikin mie Kalau kuah kan aja bagi dulu. semua di gedung kan bayar gedung mahal. Udah aja di rumah misalkan, jadi makanan untuk gedung itu Ada di sana. ada aja. Kan Atau zaman di sekarang mah rumah, gengsi udah. diduluin Bu. Sekarang mah Iya, gengsi, itu. gengsi. Sekarang model sekarang anak-anak sekarang tuh mereka udah nggak kayak gitu kita lagi sekarang. Mereka model standing party, standing party. Jadi makanya ala gitu ada makanan kecilnya, nasinya paling apa aja. Mereka uangnya cari dipakai buat liburan, honeymoon ke mana, ke Jepang gitu ya. Sekarang ada anak-anak bisnis sekarang tuh begitu modelnya. Aku nggak mau ah, mungkin gitu ya kayak saudara. Ada yang budak baheula. Misalkan orang Manado. Jadi mereka tuh Jauh. sekarang nggak pestanya nggak begitu lagi. Budak baheula, budak baheula. Pengantin nanti Kumaha kolot budak baheula. Udah bahan mah kan mainannya coklat, kayak cerah ayeuna HP ya. Jadi boleh tidak beredar. Coba udah baca belum? Udah, tadi udah dibaca. Boleh ya. udah dibaca. Oke, jadi nggak boleh Beredar di otak orang beredar di orang kaya saja. Jadi monggo ibu undangan ke hotel yang tetangga disesuaikan makanannya. Kalau nggak capek emang enak makanan bu lebih murah sebenarnya penghargaan itu kan lumayan juga gitu ya. Mendingan makanan dia makan paling daging, sayur, ayam udah puas makannya. Dia bawa anak juga udah enak. Kalau atahan kan repot. Jadi 2 minggu sebelumnya kasih tahu bahwa kita tidak ada atahan untuk merubah budaya. Kan nggak repot. Tapi udah rata-rata minggu.
Tapi ada yang nitip juga udah dikasih makanan aja. Kalau makanan. Dia kan nggak mau makan, dibungkusin aja. Bungkusin. Mulai nih. Perubahan peradaban mulai besok. Harus berubah. Oh, nyuguhan. Kerek pulangnya antahan. Udah dibungkusin teh enggak, wih. Ya gitu. Kuring aja. Hani ya. Aduh, usir. Ya Hani ya teman. Cicing balik. Terus olok Cedok gua ya. Jadi tadi gimana? Bahwa satu tidak boleh beredar di orang. Artinya gini bu, orang kayak gini. Ibu jangan kalangan tertentu aja ngundangnya. Ya, Kalau harus ibu sama. memang memisahkan, sesuaikan juga mereka juga dijamu dengan sebaik Iya. mungkin di tempat atau apa makanan. Jangan beli kasih ya. Kita dangukeun, jangan beli kasih. Pilih sayang aja. Ya, karena memang nggak boleh aturannya. Ya memberi kepada yang fakir juga apa yang kita makan, apa Iya. yang kita pakai harus sama. Sama. Harus sama. Jadi tadi Kita juga harus sama. kapan zakahnya diadakan sedekahnya? Kapan tadi sedekah? Penghasilan. Setiap penghasilan. Berpenghasilan. Kalau ibu ada sebulan sekali hitungkan bu. Kalau misalkan sehari Bu, misalkan sehari dapat 100 gimana tuh? Nah, ibu hitung dulu operasionalnya berapa tadi? Oh, misalkan operasionalnya Nah. 40 misalkan. 40 berarti sisa 60. Gaji karyawan berapa? Bukan gaji pembantu di rumah ya, yang mengerjakan misalkan penghasilan kios kan dia ada penjaga tuh. Nah itu bukannya pembantu di rumah, Oh iya iya. bukan. Kalau kerjain sendiri Kalau kerjain sendiri gimana Ya Bu? udah lebih baik bagus lah. Berarti boleh lebih cepat, berarti- lebih gede lah. Oh, lebih gitu. gede jakatnya. Ya, oke. Kalau penghasilannya fluktuatif nggak fresh gitu gimana? Sedikit aja, pada saat aja per bulan aja. Misalkan hari ini 100.000 nih, besok 50, ya sama. Sama ya. 50.000 berarti modal tadi berapa? Berarti separohnya kasih gitu. Makanya Quran mah harus pinter hitung-hitungan. Satu kamu supaya berpikir. Iya, misalkan dapat 100 potong Misalkan nanti ibu nggak mengikuti itu nggak jadi masalah, tapi endingnya nanti diambil semua. misalkan Bu. 100. Bu kalau misalnya gini, Nah, sisa oh 50 saya mah bagi nggak 2. 50% dikali 20% itu 50.000 kali 20%. Malah saya ngomong 10.000 gaji. Enteng ya sebenarnya. Kasih sih ngeluarin, tapi nggak itu utang dianjur. Daripada saya ada yang dijulis. Tapi tak kerasa, Saya bulan kayak ini dapat tuh sedekah. nganjuk zakat. Nanti pas ada kelebihan, ada kalian tuh rame nih, keluarin dari situ deh aja, gampang sih. Kalau kita Mikirnya tiap hari loh. jakatnya tiap minggu 2 kali atau sekali gitu ya. Kalau saya ngasihnya ke masjid bagi makanan gitu, boleh nggak? Seperti itu. Bagi masjid ya, boleh sih sebenarnya ya. Boleh aja sih. Ke masjid atau madrasah gitu. Yang suka pengajian, sedekah gitu niatnya sedekah, sama zakat gitu. Boleh? Tapi jangan tetap di situ ya, karena Iya, berkeliling, kan keliling. Berkeliling. Berkeliling jadi setiap boleh dibeliin ini. Harusnya makanan ya. Ibu harus tahu tadi belum sedang ini ya, infak itu baru niat, ya niat. Jadi kalau di Quran infak, sodako, zakah, 3 kata 1 tindakan. Kalau di fikih di alim ulama beda-beda, zakat beda, infak beda, sodako bisa beda. Kalau di Quran jadi 1. Oh, jadi Infak tuh baru niat. Niatnya dari mana tadi? Yang tadi ayatnya 5119 bahwa ada hak orang miskin yang meminta Dan tidak meminta. Niat. Nah, untuk membenarkan si niat tadi yang ibu baca dari Quran kan harus dikeluarkan. Namanya sodako. Dari sidik. Sidik itu membenarkan niat yang ada ayat 5119. Begitu keluar udah sampai barangnya di tempat orang yang menerima, hasilnya zakat atau zakah bersih. Bersih, oh bersih. Nah, bersih. Niatnya udah, membenarkannya oke, tinggal barangnya nyampe tah barang nate. Bu, iya abdi nitipnya aya ieu. Di abdi nya kangge tambah-tambahan. Udah terima tuh. Udah langsung otomatis zakah. Coba, boleh deh. 91 dari 7 ya, dari 7. 9189 aja. Yes. Sampai 10 boleh, 7 sampai 10. Nih. Dari 91 ya. 91. Coba dari 7 boleh kita baca dari 7. Ya 7. Ya.
sampai berapa? Sampai 9. Nah, coba lihat nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Jiwa serta penyempurnaan. Jiwa kita akan disempurnakan terus-menerus. Sempurnanya jiwa itu kematangan berpikir, kematangan menerima kenyataan yang tidak enak, kematangan dalam mengambil keputusan tuh disempurnakan, ya. Kematang ada kan nggak sekolah membudakin kene berarti jiwanya belum matang, belum baligo, belum balik namanya, ya. Demi jiwa, kesempurnaan jiwa kita supaya kita matinya sempurna. Demi jiwa dan penyempurnaan. Terus Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. nah dulu jiwa sudah ada di dalam perut. Begitu si ibu hamil, jiwa teh aya dina, cuma belum aktif jiwanya. Waktu ditiupkan ruh dan jiwa, di dalam perut ini ada dua sifat yang ditanamkan juga, sifat jahat, sifat buruk. Demi penyempurnaan Sifat baik. oh, iya. Sifat baik dan sifat buruk maksudnya. Ya. Ketakwaan dan kefasikan kan. Jadi jahat dan buruk, jahat dan baik itu sudah bawaan dari lahir. Ya. Sudah bawaan dari lahir. Karena ibu ingin menyempurnakan kebaikan, berarti mengecilkan kejahatan, maka harus dikeluarkan, harus bersih. Coba 8-nya apa? Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Terus 9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa Ah. itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi demi jiwa penyempurnaannya, baca sedikit Arabnya. Yang sungguh bentuk orang yang mensucikan jiwanya. Ya tuh. Qad aflaha man zakkah. Zakah atau zakah. Begitu ibu mengeluarkan infak sodako demi jiwa penyempurnaannya untuk yang baik, maka harus sering infak soda supaya bersih. Nah kalau ibu nggak mau membersihkan jiwa, berarti ibu mengotori jiwa ibu. Itulah jadi stres, depresi, ambek-ambekan wae, kesel, nggak pernah tenang, nggak pernah damai. Padahal kopi teh enak, ibu ngopi wae. Ngali batu nyirok nyirok wae, ieu mah ngebas wae. Nah itu haram. Semuanya. Ah itu ya, demi jiwa dan penyempurnaannya, maka keluarkan infak sodakoh supaya zakah, supaya bersih. Setelah bersih, maka nanti si jahatnya akan melunak. Perpanen nih, perpanen. Perpanen. Penghasilan. Tapi gajiannya bulan awal. Gajian. Tiap boga duit. Mami bulan awal. Tiap gaduh artos. Nanti panen ini. Ya. Keluarkan. Ya. Ini ibu, sebenarnya Allah kasih pelajaran sama kita dengan datangnya mami di sini. Ini hasil tauziah. Jadi di otaknya hanya berputar yang kemarin-kemarin tauziah. Nah, tauziah itu. Nah, itu ya memang kita mungkin pelajaran buat kita. Kenapa harus Quran? Kenapa dikirim dia ke sini? Karena ini hasil tauziah. Dia hanya mendengarkan si Ustadz bicara tanpa praktek. Nggak digeder nasi bungkusnya, nggak digeder sedekahnya, nggak digeder berbuat baiknya. Jadi dia pengulangan memorinya hanya itu saja yang kemarin. Makanya begitu tauziahnya nggak ada, dia kehilangan pegangan. Tapi kalau ibu kehilangan saya, ibu bisa cari Quran nggak? Bisa. Nah, karena ibu matinya ke Allah bukan ke saya. Kalau orang tauziah hilang gurunya dia susah. Pegangan kemana? Ya tapi ibu jangan hilang. Jangan hilang. Ada Quran. Hilang masih butuh. Ada Quran. Kalau saya nggak hilang, harus ada yang jadi di sini. Saya cariin bu. Amin, amin, semua Harus jadi. Kenapa harus fokus? Ya. Karena sempurna ibu harus menyampaikan. Ya. Ibu belum sempurna kalau ibu sudah menyampaikan. Insya Karena Allah. Kan dipertanggungjawabkan. Bu Nelly cek Allah teh kieu. Tos sabar lama ngajar di Pademukan sekian tahun ya Allah. Teh kaderna teu aya. Silakan urusannya dengan Allah. Ditanya hiji-hiji Bu, kunaon tuh mau nyari kader? Ditanya jangan. Saya mah saya bebas Kan ibu udah mengutarakan segala Udah. hal. Kenapa ibu jadi harus seperti saya?
Kalau saya nggak ada, harus bisa aja. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Harus jadi Bu. Tabarakallah. Kalau ibu ngajinya nggak serius, sang ngajinya tadi mati pasti. Pekerjaan pasti itu main-main. Jabatan main, rumah tangga main-main tuh. Main semua. Yang pasti apa mati? Tanya. Kenapa kamu belajar nggak main? Tanya Bu. Hanya sekedar sandiwara ya. Nah, mangga itu. Saya mau lepas. Harus ada yang jadi di sini. Amin. Insya Allah semua jadi. Semangat, semangat. Kamu kudu jadi. Bu pindah. Minimal untuk keluarga dan Iya, betul, betul. Minimal ibu nanya. Ya, kami kan pindah Parwinata. Alhamdulillah. Itu lagi mami tanya. Oh ya, 66 ya 11 ya. kita dan keluarga Ya, ya.